Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match untuk 8 pertandingan yang sudah dimainkan ya, termasuk tadi ada Dewa United Barito, ada Madura United lawan Rans. Lalu untuk video review Borneo FC lawan Persija Jakarta yang baru bermain nanti malam, mungkin saya akan ganti di video preview ya. Saya gabungkan langsung untuk kedua tim karena nanti malam saya belum bisa menonton nih untuk pertandingan ini ya, karena ada kegiatan di luar. Tapi oke, nanti saya nonton siaran ulangnya. Dan nanti saya akan bahas di gabungan ya dari video preview dan juga review. Jadi untuk sekarang dari 8 pertandingan dulu. Ya, di hari Minggu kemarin ada PSM Makassar menang 4-0 atas Persita. Dari kreativitas serangan jelas ini yang membedakan bagaimana PSM Makassar untuk melakukan penyerangan, membuild up pertahanan, itu semuanya lebih baik, lebih rapi daripada Persita Tangerang. Ya, Persita Tangerang di pertandingan kali ini itu benar-benar nggak terlihat maksimal dari sektor pertahanan dan juga penyerangan. Ya, ini pertandingan kali ini Persita Tangerang kemasukan 4 tanpa menciptakan gol. Artinya jelas ya, semua lini dari Persita ya ini boleh dibilang nggak maksimal. Sedangkan untuk PSM Makassar ya memang terlihat kalau kreativitas serangan itu lebih enak. Passing-passing inilah yang membedakan kalau menurut saya dari permainan cepat kedua tim. PSM Makassar lebih tenang untuk membuild up pertahanan. Lalu ketika membuild up serangan lebih banyak melakukan passing-passing. Sedangkan untuk Persita Tangerang mutlak hanya mengandalkan serangan balik. Jadi nggak terlalu banyak memanfaatkan kreativitas di sektor tengah. Alhasil pertahanan PSM ya kalau menurut saya lebih mudah ya untuk menebak ya bagaimana Persita Tangerang dalam hal melakukan serangan. Karena kan sebetulnya ya kedua pelatih ini sama-sama ya strateginya bermain lebih cepat ya. PSM Makassar sebetulnya nggak bermain counter attack, tetap bermain dengan ya skema permainan cepat ya, tapi juga mengandalkan passing-passing atau bola possession lah sedikit-sedikit. Ya inilah yang membedakan dari Persita Tangerang yang mutlak hanya bermain pragmatis. Ini ya kalau menurut saya dari sektor tengah ini yang sangat membedakan dari kedua tim. Lalu kalau dilihat dari gol-gol yang tercipta, ya memang gol pertama ada kesalahan dari sektor pertahanan Persita. Ya, itu sudah langsung diciptakan oleh Adilson. Lalu ketika gol pertama sudah dicetak oleh PSM, memang terlihat kalau permainan Persita ini justru nggak bisa move on ya, atau nggak bisa bangkit. Jadi permainannya benar-benar seperti di bawah tekanan gitu loh. Padahal kedudukan masih tertinggal 1-0. Lalu ketika Kenzo bisa menciptakan gol, barulah mulai terlihat di babak pertama Persita sudah mulai ngedown. Nah, tentu saja di babak kedua, ya saya berharap kan Persita Tangerang bisa bermain lebih kreatif ya. Karena ini kan salah satu counter yang harus dilakukan oleh Tivaldo Alves untuk menaklukkan sektor pertahanan PSM atau sektor tengah. Karena permainan Persita banyak putusnya di sektor tengah. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya ternyata Persita Tangerang belum bisa bangkit. Ya, justru PSM Makassar yang tetap bisa bermain dengan bola possession atau bisa mengambil alih permainan. Ya, terbukti juga gol tambahan dari Kenzo, lalu ada juga Adilson. Itu gol keempat dari Adilson, gol keempat dari PSM ya, yang diciptakan oleh Adilson itu cukup bagus ya. Melalui berapa passing tuh? 1, 2, 3 ya, 3 passing dari Yakob, Yance, lalu Adilson kalau nggak salah itu baru bisa menciptakan gol. Inilah ya bukti kalau memang intinya kalau ingin bermain cepat, tapi jangan terlalu monoton juga. Ini PR yang harus diselesaikan oleh Persita. Bagaimanapun caranya Persita tetap harus mengandalkan passing-passing. Karena kreativitas serangan itu sangat penting untuk mendukung ke skema permainan cepat. Kalau nggak ada kreativitas, ya alhasil permainan monoton. Ini yang saya lihat dari Persita, yang membuat PSM Makassar sebetulnya nggak terlalu banyak kewalahan ya untuk memutus serangan-serangan dari Persita. Sedangkan untuk PSM Makassar ini sudah bermain sesuai dari ya skema permainan cepat yang tetap mengandalkan kreativitas serangan melalui passing-passing. Nah, inilah yang membuat PSM Makassar dalam membuild up serangan, membuild up pertahanan, melakukan bola possession sedikit demi sedikit. Ya, inilah yang membuat PSM Makassar bisa mengambil alih permainan dan bisa menciptakan 4 gol. Ya, sebetulnya Adilson bisa saja menciptakan hat-trick itu ya, tapi memang instingnya Adilson ini memang bagus. Jadi kalau bola-bola susah itu justru malah gol. Tapi kalau bola-bola gampang justru ya seperti finishingnya kurang baik ya. Jadi sebetulnya kalau saya bilang Adilson lebih ke instingnya yang bagus.
Ya, jadi untuk PSM Makassar selamat, kalian mendapatkan 3 poin. Lalu untuk Persita Tangerang tetap semangat ya. Jadikan kekalahan ini agar Persita Tangerang bisa fokus di masalah kreativitas. Ya. Lalu next ada Persebaya Surabaya dengan Bayangkara FC. Di pertandingan ini Persebaya Surabaya berhasil ya memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Bayangkara dengan skor 1-0. Sebetulnya dari 90 menit ya permainan Persebaya ya memang sudah mulai terlihat ya dari 2 pertandingan ini Persebaya Surabaya mencoba bermain lebih cepat, gak terlalu banyak melakukan bola possession. Sedangkan untuk Bayangkara justru yang bermain sebagai tim tamu statusnya ini justru yang bisa mengambil alih permainan. Lalu ada berapa peluang itu ya dari Raja Nenggolan yang kena tiang, lalu ada ya mungkin Mayer ya setengah-setengah peluang, tapi memang kekurangan dari Bayangkara nggak ada striker yang tajam. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini ada Henrique ya. Kemarin pada saat Henrique lawan PSIS, saya baru tahu di media sosial ini banyak yang mengkritik ya, bahasanya mengkritik Henrique ya. Sebetulnya lawan PSIS, walaupun Henrique mungkin dinilai sedikit egois, tapi menurut saya itulah fungsi seorang striker ya. Hampir peluang yang diciptakan Henrique pada saat lawan PSIS itu semuanya membahayakan. Gak ada yang benar-benar sampai jauh dari gawangnya Adi Satrio ya, dari gawang PSIS. Ini kalau menurut saya ya tugasnya Henrique memang seperti itu, walaupun memang ya mungkin dinilai egois karena nggak memberikan passing ke Bruno. Tapi kemarin lawan Bayangkara ya memang walaupun Henrique bisa menciptakan 1 gol itu cukup bagus ya, assist dari Bruno. Ya Henrique juga sebetulnya ada berapa peluang gitu ya yang harusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol lagi untuk tambahan Persebaya. Ya tapi kalau menurut saya ya sebetulnya untuk Henrique ya jangan terlalu dikritik keras ya, karena ini kan memang tugasnya striker. Dan kemarin lawan Bayangkara ya bisa menciptakan gol juga cukup bagus ya. Dan sebetulnya dari permainan Persebaya ketika sudah unggul 1-0 sampai akhir memang sedikit bermain bertahan, lalu ada beberapa peluang untuk melakukan counter attack, tapi sayangnya semuanya hampir gagal. Ya, jadi semoga untuk pemain-pemain Persebaya lebih memanfaatkan peluang ini lebih baik lagi ya, semoga. Karena sebetulnya kemarin lawan Bayangkara itu posisi 1-0 belum tenang ya. Saya juga menontonnya ini sedikit deg-degan karena Bayangkara terus mengambil alih permainan. Tapi untungnya Bayangkara nggak memiliki striker tajam. Bedanya kalau Persebaya Surabaya ini ada Henrique, minimal bisa menahan bola lah. Jadi ya Robson Duarte atau mungkin Bruno ya atau Andre ya mungkin masih bisa melakukan gerakan tanpa bola. Kalau dari Bayangkara ya benar-benar di sektor tengah semua. Jadi lebih banyak melakukan peluang dari shoot keluar kotak penalti. Ya, jadi untuk Persebaya Surabaya di pertandingan kedua ini saya nonton memang dari skema permainan sudah lebih matang, permainan cepat, tapi kalau dari filosofi permainan Coach Munster ya sebetulnya Persebaya Surabaya walaupun sudah unggul 1-0 sebetulnya saya berharap nggak terlalu bermain bertahan gitu ya, karena kan Bayangkara sebagai tim tamu ini bisa mengambil alih permainan gitu loh ya. Jadi semoga di pertandingan ketiga nanti ya teruslah Persebaya Surabaya bisa berproses. Yang penting memang harus menang dulu, meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Tapi kalau nanti di pertandingan ketiga, keempat, kelima ya semoga filosofi permainan Persebaya walaupun sudah unggul 1-0, 2-0 ya semoga tetap bermain ya terbuka gitu ya, nggak terlalu bermain bertahan. Karena filosofi Persebaya Surabaya dari dulu hampir saya nggak melihat bermain bertahan gitu. Ya, jadi selamat ya untuk Persebaya Surabaya yang akhirnya bisa memutus hasil yang kurang baik dengan kemenangan. Semoga dengan kemenangan ini Persebaya Surabaya bisa makin konsisten lagi, terus berproses pesan saya untuk Persebaya Surabaya. Lalu Persib Bandung ya lawan Persis Solo ini cukup seru sekali ya, skor akhirnya 2-2. Jadi Persib Bandung sudah unggul dulu gol dari Beltrame ya dan juga Ciro Alves. Lalu Persis Solo di babak kedua bisa menciptakan gol dari Mesidoro ya, kalau nggak salah Mesidoro dengan Roni. Iya betul sekali. Jadi memang Persib Bandung dengan Persis Solo terlihat ya di babak pertama Persib yang mengambil alih permainan, di babak kedua Persis Solo yang bisa mengambil alih permainan, dan memang kunci permainan dari pertandingan ini adalah di strategi. Ya, kalau saya bilang Persib Bandung walaupun sudah unggul 2-0, ini bisa menjadi pelajaran juga untuk pertahanan Persis. Karena di pertandingan ini sebetulnya di babak pertama, ya saya bilang Persis Solo ini seperti sudah di bawah tekanan dulu.
Jadi banyak sekali pemain, bukan banyak sih, ada beberapa pemain yang saya catat itu kepercayaan dirinya ini seperti kurang saat tampil di atas lapangan, terutama di sektor belakang dan gelandang bertahan. Jadi ini yang membuat Persib Bandung bisa unggul 2 gol di babak pertama. Ya, jadi permainan memang cepat ya. David da Silva memberikan assist ke Beltrame itu cukup bagus. Ya, saya berharap pemain Persib Bandung tetap mementingkan visi permainan daripada individu pemain. Ini pesan saya untuk Persib Bandung. Ya, jadi untuk Persib Bandung ketika sudah unggul 2-0 di babak pertama, barulah Persis Solo ya ada ya perombakan pemain terutama dari Yamamoto yang sempat berganti posisi. Ya, ini jelas ya strategi yang dilakukan oleh coach Milo. Dan memang terbukti Persis Solo bisa memanfaatkan counter attack ya yang cukup berbahaya dari golnya Messi Doro. Lalu gol kedua kalau saya bilang ada kesalahan di sektor belakang Persib. Ya, jadi sebetulnya ini tinggal di masalah transisi ya. Kalau Persis Solo di babak pertama, kalau saya bilang pertahanannya rapuh itu karena seperti di bawah tekanan. Jadi kepercayaan diri di konsentrasi di pertahanan itu seperti belum full. Ya, jadi gol yang tercipta dari Ciro, dari Beltrame itu membuktikan lah kalau pertahanan Persis juga nggak cukup baik di babak pertama. Lalu di babak kedua ini gantian untuk pertahanan Persib Bandung. Transisinya cukup kurang cepat untuk membantu ke pertahanan. Jadi semoga dari hasil imbang ini ya, kalau menurut saya yang perlu dievaluasi untuk Persib Bandung adalah di masalah transisi. Ya, di babak kedua ini sayang sekali transisinya kurang cepat. Jadi Persis Solo yang bermain counter attack ini bisa memanfaatkan kelemahan transisinya pemain Persib Bandung. Lalu untuk evaluasinya Persis Solo, ya sebetulnya di pertandingan ini bisa comeback sudah cukup bagus. Ya, bisa menciptakan 2 gol di kandang Persib ini cukup baik. Cuma mungkin evaluasinya tinggal harus bisa konsisten dari awal menit. Walaupun bermain sebagai tim tamu di bawah dari tekanan supporter tim tamu, ya semoga Persis Solo di pertandingan ke depan nanti kalau away ini bisa tetap menjaga konsentrasi selama 90 menit secara penuh gitu. Ya, jadi evaluasinya tinggal di pertahanan aja untuk kedua tim. Kalau skema ya memang sama-sama bermain cepat. Jadi ya cukup berimbang lah selama 90 menit ini. Ya, jadi untuk Persib Bandung dan Persis Solo tetap semangat. Semoga dari hasil imbang ini untuk Persib ya, semoga ada evaluasi karena ya poinnya justru sekarang sayang ya, ada nama Persik Kediri nih yang sudah mulai mendekati keempat besar karena kemarin menang lawan Bali United. Sedangkan untuk Madura United ya tadi imbang 1-1, jadi poinnya memang masih aman ya. Semoga Persib Bandung bisa terus bangkit. Sedangkan Persis Solo yang penting bisa menjauhi zona degradasi dulu ya, karena kemarin Arema juga kalah dari PSIS. Jadi untuk Persis Solo ya secara perlahan semoga bisa masuk ke segmen papan tengah dulu targetnya. Ya, jadi ini aja untuk pertandingan Persib Bandung dengan Persis Solo. Lalu next ya, PSS Sleman dengan Persikabo. Secara singkat aja untuk PSS Sleman memang jelas ya sektor penyerangan menjadi kelemahan. Sedangkan untuk Persikabo sebetulnya di pertandingan ini sudah tampil lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Artinya dalam libur panjang ini ya kalau saya bandingkan dari PSS Sleman dengan Persikabo, yang terlihat memang progresnya dalam liburan ini matang persiapannya itu di Persikabo. Walaupun bermain sebagai tim tamu, tapi Persikabo ini bisa bermain dengan bola possession atau skema coach Aji Santoso ini bisa dijalankan oleh pemain-pemainnya Persikabo. Artinya sudah ada progres yang bagus. Kalau masalah hasil nomor 2 dulu lah. Walaupun memang Persikabo sebetulnya harusnya bisa menang ya, harusnya menang dulu karena harus bisa naik ke zona degradasi. Sedangkan untuk PSS Sleman juga posisinya memang ya masih aman lah, selisih 6 poin dari Arema. Jadi sebetulnya untuk PSS Sleman tinggal di masalah penyerangan. 2 gol yang tercipta dari PSS Sleman ini murni dari ya 1 dari penalti, 1 dari kesalahan kipernya Persikabo. Ya ini jelas ya kelemahan PSS Sleman masih di masalah penyerangan. Lalu untuk Persikabo ya sebetulnya di pertandingan ini sebagai tim tamu sudah bermain cukup baik ya. Luki lagi-lagi bisa menjadi penyelamat lewat tendangan super jauhnya ya. Ini Luki, Roni itu memang 2 pemain yang menurut saya memiliki shoot dari luar kotak penalti yang bahaya ya. Dan ini menit terakhir ya Luki bisa menciptakan gol spektakuler. Jadi intinya untuk PSS Sleman tetap harus berproses terutama di penyerangan. Karena di pertandingan kemarin walaupun menciptakan berapa peluang, tapi sebetulnya peluangnya masih kurang banyak karena ini bermain di kandang sendiri dan bisa mendominasi permainan.
Sedangkan untuk Persikabo saya bilang walaupun mendapatkan hasil imbang ini sudah cukup baik, tapi yang penting progres dari pelatih dengan pemain ini sudah terlihat padu ya, skemanya sudah mulai berjalan. Jadi semoga untuk Persikabo terus bisa menampilkan permainan seperti ini ya, agar bisa ya mungkin lolos dari zona degradasi. Ya, jadi dengan hasil imbang ini untuk PSS Sleman terus berproses, terutama di sektor penyerangan yang masih menjadi fokus utama saya. Sedangkan untuk Persikabo saya hanya ingin lihat sejauh mana bisa menjaga konsistensi permainan seperti ini. Ya, ini dari Persikabo. Lalu setelah itu ada Arema lawan PSIS. Ini PSIS Semarang menang 4-1. Ya, jadi cukup besar. Jadi kalau dilihat secara permainan jelas kalau PSIS Semarang secara permainan ya memang lebih baik daripada Arema. Berapa kali Arema masih kesulitan bermain dengan formasi 4-4-2. Ini sudah berapa kali saya kritik kepada taktiknya dari Valente, kalau berapa kali Arema bermain dengan 4-4-2 itu belum menunjukkan pertahanan yang solid lalu penyerangan yang baik. Walaupun secara skema sebetulnya memang bagus, tapi untuk formasi itu seperti nggak mendukung ke permainannya Arema. Ini kembali lagi terbukti kemarin ya lawan PSIS. Bukan masalah hasil kalah 1-4 untuk Arema, tapi berapa banyak Arema bisa menciptakan peluang? Hampir sangat minim. Ya, itu ada kesalahan dari pemain belakang PSIS ya, itu Dedik sayang sekali nggak bisa membuat gol, padahal sudah one by one dengan Adi Satrio. Ya, ini kembali lagi membuktikan kalau ya Arema masih kesulitan untuk bisa meng-catch peluang ya atau kreativitas dengan formasi 4-4-2 ini yang selalu saya kritik. Sedangkan untuk PSIS Semarang saya bilang bermain cukup baik, walaupun di sini Vitinho diganti posisinya oleh Rian, lalu Septian David mengganti posisi Fortes, akhirnya Rian Ardiansyah ini ya yang kemarin sempat membentur tiang gawangnya Persebaya ini bisa diulang dan bisa menciptakan 2 gol dari proses yang sama. Ya, ini Rian Ardiansyah makin matang ini, bisa bersaing dengan Vitinho di sektor kirinya PSIS. Lalu Dewangga ini juga membuktikan kalau Dewangga sebagai gelandang bertahan itu jauh lebih baik. Mungkin kalian kalau sudah subscribe saya lama untuk PSIS, mungkin kalian pernah ingat ya, pada saat Dewangga menjadi pemain back tengah atau dia sempat ya menjadi back tengah, itu saya selalu kritik untuk Dewangga. Ya, saya kritik ke pelatihnya karena Dewangga ini sebetulnya kan spesialis kaki kiri ya, shoot yang cukup keras. Jadi sayang kalau dijadikan back tengah ya, dan akhirnya ketika dijadikan gelandang bertahan ya saya memang sangat suka karena kelebihan dari Dewangga yang memiliki shoot keras itu bisa dimaksimalkan. Ya, awalnya kan sebagai back kiri ya, lalu rotasi ke back tengah dan sekarang bermain di gelandang bertahan. Ini semoga Dewangga bisa terus konsisten. Ini 2 golnya cukup pocket semua. Jadi kalau Rian golnya pressing, kalau Dewangga ya golnya memang power ya, lebih mengandalkan power. Jadi untuk PSIS Semarang memang 4 gol tercipta dari luar kotak penalti semua, artinya memang gerakan tanpa bola dari Septian David atau mungkin Marukawa yang sebagai gelandang serang ini bisa membuka ruang untuk Dewangga dan juga Rian melakukan shoot. Ya, Gali Freitas juga walaupun nggak menciptakan gol, tapi ya minimal masih bisa memberikan 1 assist. Ya, karena penyerangan PSIS ya kemarin Giono Berry yang lawan Persebaya Surabaya kurang baik, ini diganti oleh posisinya Haikal. Ya, jadi ya memang saya melihat Agius sudah melakukan evaluasi di pertandingan pada saat kemarin imbang lawan Persebaya. Ya, jadi untuk Arema yang menjadi fokus utama saya nanti ke depan adalah di formasi 4-4-2. Ini belum ada kemajuan kalau menurut saya, tapi dari segi mental pemain sebetulnya Arema masih bagus. Ya, ini yang selalu saya kritik untuk Valente ya, untuk Arema itu di formasi 4-4-2. Ya, semoga ada evaluasi lah untuk Valente. Lokolingoy bisa menciptakan gol, itu golnya cukup bagus ya, one-two dengan Ginanjar Wahyu kalau nggak salah. Itu cukup bagus gol dari Lokolingoy. Ya. Jadi untuk PSIS Semarang saya bilang nggak ada masalah, walaupun sudah unggul 2-0 lalu terkejar 2-1, ya kembali lagi Agius melakukan pergantian pemain yang membuat permainan PSIS biar tetap bisa naik gitu ya, nggak ngeflop. Ya ini juga terlihat lah. Jadi pertandingan ini PSIS Semarang saya bilang Agius sudah melakukan evaluasi untuk pertandingan lawan Arema dari pertandingan Persebaya. Ini sudah sangat terlihat. Jadi semoga untuk PSIS Semarang bisa konsisten aja, walaupun nggak ada Fortes ya is okay. Ya, inilah kontribusi dari gerakan tanpa bola Marukawa maupun
Septian David ya. Marukawa juga menciptakan 2 assist ini ke golnya Rian Ardiansyah yang pertama dan Dewangga yang kedua. Ini asisnya Taisei Marukawa. Ya, jadi selamat untuk PSIS Semarang yang meraih 3 poin. Lalu untuk Arema yang harus mengalami kekalahan, dia harus ekstra lebih keras lagi ya, terutama dari formasi ini. Jadi tetap semangat untuk Arema FC. Lalu ada Persik Kediri lawan Bali United, ini sudah 20 menit ya. Untuk Persik Kediri lawan Bali United, ya ini sudah terlihat dari gaya permainan berbeda. Persik Kediri lebih bermain bola possession, Bali United lebih bermain cepat. Tapi kembali lagi yang menjadi sorotan utama saya adalah di masalah kreativitas. Persik Kediri bermain lebih banyak melakukan passing, yang membuktikan kalau Persik Kediri lebih banyak bisa melakukan kreativitas. Sedangkan untuk Bali United, sekalinya melakukan serangan cepat, itu nggak melakukan kreativitas di sektor tengah. Artinya Bali United lebih bermain pragmatis atau lebih mengandalkan serangan balik aja. Inilah yang membuat Bali United ya memang banyaklah bisa melakukan peluang-peluang gitu ya. Tapi untuk melakukan kreativitas atau membuat pertahanan Persik Kediri ini kewalahan, itu cukup gak terlihat untuk Bali United karena lebih banyak mengandalkan kecepatannya Irfan Jaya ataupun mungkin Private ya, karena di pertandingan kali ini Private Barga dimainkan dari awal bersama Eber Besa. Jadi sebetulnya di pertandingan ini yang terlihat jelas adalah di masalah passing. Ya, lalu untuk Persik Kediri di sini peran Bayu Otto memang hampir gak terlalu terlihat ya selama 90 menit. Tapi sebetulnya inilah yang saya bilang kalau posisi Bayu Otto ini memang sebetulnya masih menjadi posisi yang sering bertabrakan dengan Renan Silva. Karena di pertandingan ini sebetulnya Renan Silva lebih digeser ke kanan ya, karena Sawyer di kiri, lalu Bayu Otto sebetulnya dengan Zevalente. Tapi di sini Renan Silva yang lebih aktif bermain di sektor tengah. Alhasil ya memang peran dari Bayu Otto itu seperti tergantikan dengan posisi Renan Silva. Ya, perpaduan dari Zevalente dengan Renan Silva juga cukup bagus. Ya, memang untuk hal seperti ini, memang untuk tidak terlihatnya Bayu Otto berkontribusi, memang Persik Kediri sudah tampil lebih maksimal. Ya, ini Bayu Otto belum terlihat loh kontribusinya. Apalagi nanti kalau Bayu Otto ya mungkin perannya bisa digantikan oleh pemain sayap sekalian, ya mungkin bisa lebih efektif karena Persik Kediri bisa berkontribusi serangannya ini ke seluruh pemain. Karena kemarin ya yang terlihat ini Renan Silva dengan Zevalente untuk membuild up serangan. Ya, karena Renan Silva yang posisinya murninya gelandang serang, ya ini sering miss atau sering tabrakan dengan posisinya Bayu Otto, sedangkan di sayap kanan seringkali kosong karena Renan Silva lebih masuk ke tengah. Nah, ini semoga ya untuk Rospide ya semoga bisa lebih memaksimalkan aja. Karena di pertandingan ini lawan Bali United memang Persik Kediri sudah tampil bagus walaupun kontribusinya Bayu Otto belum maksimal. Apalagi nanti kalau misalkan gitu ya, ya mungkin Bayu Otto bisa diganti oleh pemain sayap kanan sekalian ya, mungkin Supriyadi atau mungkin ada Hamdi ya atau Yohanes Pahabol yang memang naturalnya di sayap kanan, ya mungkin kontribusi serangan lebih bisa maksimal lagi. Ya, kemarin Persik Kediri saya bilang sangat mendominasi, itu bisa menciptakan lebih dari 1 gol itu sebetulnya di babak kedua ya. Ada peluang dari Supriyadi dengan Adi Eko, lalu ada passing dari Flavio kepada Supriyadi tapi bisa di clearance. Ya, inilah bukti kalau Persik Kediri sebetulnya tampil sudah cukup bagus ya. Bola possession-nya bagus, passing-passingnya juga banyak, jadi kreativitas ini lebih banyak hidup. Ya, pelanggaran-pelanggaran juga banyak sekali tercipta di pertandingan ini ya. Persik Kediri juga banyak melakukan peluang dari tendangan free kick ya, itu hampir semuanya on target dari Renan Silva ataupun kalau Anderson goal kick ya. Ada satu lagi siapa itu yang kaki kanan hampir gol ya, tapi Maringa bermain cukup bagus. Sedangkan untuk Bali United saya bilang ya di pertandingan ini kalau bertemu dengan tim yang bermain dengan bola possession memang sebuah plus minus ya. Minusnya ya memang pasti bola possession akan dikuasai oleh tim Persik. Sedangkan untuk Bali United plusnya adalah ketika melakukan serangan balik. Itu memang terlihat berapa kali Bali United bisa melakukan serangan balik. Tapi yang menjadi kelemahan Bali United adalah nggak ada passing-passing atau kreativitas. Jadi ya sebetulnya pertahanan Persik Kediri tinggal Banbewan aja. Yusuf Banbewan dengan Private, Irfan Jaya dengan kembarannya Yusuf ya, saya lupa namanya, Nuri Fasya,
ya udah tinggal one by one aja. Ketika Nuri Fasya banyak kelewat oleh Irfan Jaya, ya peluang-peluang dari Bali United ya seperti itu terus. Alhasil ya memang Bali United nggak terlalu banyak melakukan kreativitas. Ini yang saya